Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kalian selalu sehat dan semangat untuk belajar. Mari kita awali pembelajaran pada hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini, kita akan masuk bab baru yaitu teks negosiasi. Subbab yang akan dibahas adalah pengertian, struktur, dan kaidah kebahasaan teks negosiasi. Mari kita simak penjelasan pada slide berikutnya. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Setelah memahami materi tentang isi struktur teks negosiasi, serta menyimak video tentang ciri bahasa teks negosiasi yang disajikan oleh guru, peserta didik mampu menulis teks negosiasi dengan tepat. Ibu akan bertanya terlebih dahulu, apa yang kalian ketahui tentang kegiatan bernegosiasi? Ibu akan bertanya terlebih dahulu. Mari kita bahas pengertian dari teks negosiasi. Negosiasi merupakan proses komunikasi antara dua orang atau lebih guna mengembangkan solusi terbaik yang paling menguntungkan bagi pihak-pihak yang terlibat. Di dalam kurikulum yang terbaru, teks negosiasi merupakan teks yang berisi penawaran-penawaran dan hal-hal yang harus dikompromikan antara dua pihak atau lebih. Unsur pembangun dari teks negosiasi itu ada 4, yaitu yang pertama, partisipan ialah pihak yang menyampaikan pengajuan dan pihak yang menawar. Pada beberapa negosiasi, untuk memecahkan konflik atau pertikaian, ada partisipan ketiga yang berperan sebagai perantara penengah atau pemandu. Yang kedua, adanya pengajuan dan penawaran. Kemudian yang ketiga ialah adanya perbedaan kepentingan dari kedua belah pihak. Kemudian yang terakhir adanya persetujuan atau kesepakatan sebagai hasil negosiasi sehingga ketika tidak tercapainya kesepakatan berarti tidak terjadi negosiasi. Nah, kali ini masuk materi struktur teks negosiasi. Struktur teks negosiasi itu ada 7. Yang pertama, orientasi. Orientasi merupakan intro pengenalan atau salam pembuka. Apabila menggunakan bahasa interaksi dengan pihak lain, dapat dikatakan hal itu sebagai ajang basa-basi terlebih dahulu. Contoh dari struktur orientasi yaitu permisi, ada yang bisa saya bantu? Iya ini Kak, mau beli apa Kak? Struktur yang kedua merupakan permintaan. Permintaan ini harus menyesuaikan dari selera dan juga kebutuhan kamu. Saat ada permintaan, pastinya pihak penyedia barang ataupun jasa akan memberikan harga terlebih dahulu. Contohnya, pembeli sepatu slap Kak, ini ada ukuran yang 38 Kak. Kemudian, struktur yang ketiga adalah pemenuhan. Apakah pihaknya dapat memenuhi permintaan kamu atau tidak? Untuk kasus permintaan yang terjadi dalam jumlahnya banyak, pihak penyedia akan melakukan konfirmasi atau koordinasi beberapa waktu untuk memastikan stok barang ataupun jasa yang diminta. Contohnya, penjual, ini adanya yang ukuran 39 Kak, yang 38 itu kosong. Struktur yang keempat ialah penawaran. Apabila harga yang ditawarkan belum cocok dan sesuai, kamu bisa melakukan negosiasi sebelum akhirnya kamu akan memutuskan sepakat atau menolak. Contohnya, pembeli. Jadinya, berapa Kak harganya? Yang ukuran 39, penjual 75.000 Kak, pembeli. Tidak boleh kurang. Di lantai 1 itu harganya 65.000 loh Kak. Struktur yang kelima yaitu persetujuan. Dalam tahap ini,
Sebaiknya dilakukan tanpa ada paksaan, sehingga kedua belah pihak sama-sama bisa mendapatkan keuntungan. Jika tahap ini sudah selesai, maka kamu bisa masuk ke tahap selanjutnya, yaitu tahap pembelian. Contohnya, pembeli, ya sudah ini saja Kak. Penjual, mau dibungkus plastik saja atau pakai kardus ya Kak? Pembeli, terserah saja Kak. Struktur yang keenam adalah pembelian. Apabila sudah cocok dan sesuai di antara kedua belah pihak, barulah dilakukan transaksi pembelian. Jika berhasil terjadi, transaksi pembelian tersebut itu artinya kamu berhasil melakukan praktik negosiasi. Contohnya, sambil menyerahkan uang Rp55.000. Struktur yang terakhir ialah penutup. Pada bagian penutup akan terjadi kesepakatan. Dengan begitu, transaksi dan juga penawaran pun selesai. Apabila di awal kamu melakukan bahasa basi, maka sebaiknya harus ditutup dengan kalimat yang sesuai agar bisa memberikan kesan baik kepada pihak penyedia atau pembeli. Contohnya, penjual, terima kasih, pembeli sama-sama. Nah, kita akan masuk materi pola penyajian teks negosiasi. Yang pertama itu teks negosiasi biasanya berbentuk dialog yang merupakan percakapan yang dilakukan oleh beberapa tokoh. Dalam hal ini adalah pihak yang bersengketa. Teks negosiasi dalam bentuk dialog menggunakan kalimat langsung. Kemudian yang kedua, teks negosiasi dapat juga berbentuk narasi atau cerita. Teks negosiasi dapat ditulis berdasarkan pengalaman orang lain yang kita simak. Begitu juga pengalaman yang dialami diri sendiri. Biasanya bentuk penyajian ini dapat juga dituliskan dengan gabungan narasi dan dialog. Kemudian yang ketiga adalah teks negosiasi juga dapat berbentuk surat penawaran. Biasanya teks ini digunakan dalam keperluan bisnis yang digunakan beberapa perusahaan atau instansi untuk menawarkan produk-produk perusahaannya. Selanjutnya ialah kaidah kebahasaan teks negosiasi. Yang pertama adalah bahasa persuasif. Bahasa persuasif merupakan suatu bahasa yang digunakan untuk membujuk ataupun menarik perhatian. Contohnya, seperti pada sebuah kalimat ini. Bagus itu Mi, sangat pantas baju itu untuk dipakai ke acara formal ataupun non-formal. Kaidah kebahasaan yang kedua ialah kalimat deklaratif. Kalimat deklaratif ialah suatu kalimat yang disampaikan dalam bentuk isi pernyataan yang berfungsi agar memberikan informasi maupun berita mengenai hal sesuatu. Contohnya, di tempat lain harganya bisa lebih mahal loh Pak. Ini sudah paling murah, jadi Bapak tidak akan rugi beli di sini. Selanjutnya, kaidah kebahasaan kesantunan berbahasa. Dalam teks negosiasi menggunakan bahasa yang santun antara kedua belah pihak. Hal ini disebabkan agar terjadi komunikasi yang baik demi mencapai negosiasi yang sukses. Contohnya, Bu Suci, selamat pagi, Pak Sofian, selamat pagi. Bu Suci, apa benar ini rumah Bapak Sofian? Pak Sofian, ya benar dengan saya sendiri. Maaf, Ibu siapa? Ada perlu apa ya? Kemudian kaidah kebahasaan yang menggunakan konjungsi. Artinya, menggunakan kata penghubung di dalam teks negosiasi. Contohnya, kalau begitu, meskipun, walaupun, dan yang lainnya. Contohnya, meski buatan dalam negeri, kualitas baju ini sangat baik. Ibu tidak akan menyesal walaupun harus membayar agak mahal. Kaidah kebahasaan yang selanjutnya ialah kalimat efektif. Kalimat efektif artinya suatu kalimat yang padat, singkat, dan jelas. Misalnya, saat kamu ingin membeli sebuah barang, anggap saja harganya 100.000. Namun, harga yang ditawarkan kamu anggap terlalu mahal. Maka gunakanlah kalimat efektif seperti ini. Bisa kurang nggak ya Pak? Bagaimana kalau 50.000 saja?
Kemudian, kaidah kebahasaan yang berisi pasangan tuturan. Dalam teks negosiasi, tuturan berupa dialog yang berarti dilakukan oleh dua orang atau lebih. Kaidah kebahasaan teks negosiasi yakni menggunakan pronomina. Pronomina ialah kata ganti. Jenis kata yang menggantikan nomina atau frasa nomina. Contohnya, saya, kami, dan Anda. Kaidah kebahasaan yang berisi kalimat perintah. Kalimat perintah yang dimaksud adalah kalimat yang berusaha mempengaruhi satu pihak untuk melakukan yang diminta oleh pihak lainnya. Misalnya, Pak, saya mau beli green bean Arabica Kintamani. Ini 100 kilo. Tolong harganya dikurangi 20% ya. Kalau oke, saya bayar cash sekarang. Materi yang selanjutnya yaitu langkah menulis teks negosiasi. Langkah pertama yakni menentukan tema atau topik. Langkah yang kedua ialah menentukan pihak yang terlibat. Kemudian mencari topik permasalahan. Langkah yang selanjutnya mempersiapkan proses tawar-menawar. Kemudian menulis kerangka dan struktur. Langkah yang terakhir ialah mengembangkan kerangka menjadi teks negosiasi yang utuh. Nah, coba simak video pembelajaran yang berisi materi kaidah kebahasaan teks negosiasi berikut ini. Setelah menyimak pembahasan materi mengenai teks negosiasi, sekarang Ibu akan melakukan penugasan dan membagikan lembar kerja peserta didik atau LKPD, yaitu menulis teks negosiasi dalam kehidupan sehari-hari. Untuk memenuhi tujuan pembelajaran, peserta didik diminta untuk mengerjakan LKPD. Langkah pengerjaannya berikut ini. Yang pertama, buatlah teks negosiasi. Kemudian, teks negosiasi dengan memperhatikan struktur-strukturnya. Langkah yang ketiga ialah tulislah pada kolom yang telah disediakan. Langkah pengerjaan LKPD. Baiklah, demikian pembahasan pada pertemuan kali ini mengenai pengertian, struktur, dan kaidah kebahasaan teks negosiasi. Semoga dapat membantu pembelajaran kalian di rumah. Jika masih ada pertanyaan, kalian bisa menulis di kolom komentar atau bisa menghubungi Bu Ines ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.